wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya tentang analisis vektor. Kemarin kita sudah membahas tentang gradien, di mana pada gradien terdapat suatu operator del atau nabla yang didefinisikan dengan dodo xi, dodo yc, dan yang terakhir dodo zk. Ya. Oke, kemudian kita akan membahas setelah gradien, yaitu divergensi. Divergensi ini kita definisikan sebagai berikut. Jika kita punya suatu fungsi vektor f, fungsi vektor ya, f, x, y, z dengan komponen-komponennya f1i, kemudian f2j dan f3k, di mana fungsi vektor ini adalah fungsi vektor yang terdefinisi dan juga turunannya ada pada setiap xyz, titik xyz, maka divergensi dari f, fungsi vektor f, dinotasikan dengan singkatan dari divergensi, div f, atau del dot fungsi f. Ya. Nah, del dot fungsi f itu definisinya adalah ya sesuai dengan yang kalian sudah pernah pelajari, definisi dari dot product dan definisi dari del itu sendiri. Del itu sendiri ini ya. Saya masukkan di sini. Enggak usah pakai kurung, enggak apa-apa. Plus do y j plus do z k, kurungnya di sini dot fungsi vektor f, di mana masing-masingnya terhadap komponen i f1, komponen j f2, dan komponen k f3. Didotkan ya, berarti kalau dot dia akan yang i sama dengan i, partnernya dotnya i dot i, j dot j, k dot k. Berarti saya punya divergensi dari fungsi vektor f adalah turunan parsial f1 terhadap x ditambah turunan parsial f2 terhadap y, turunan parsial f3 terhadap z. Tambah. Oke, ya. Kalau tadi kemarin gradien itu fungsinya di sini adalah fungsi skalar, kemudian kita diminta menentukan gradien dari fungsi skalar tersebut, dia dari skalar berubah menjadi fungsi vektor. Nah, jika divergensi, saya punya fungsi vektor, divergensi dari fungsi vektor tersebut dia menjadi fungsi skalar ya. Jadi kebalikan dari gradien. Nah, saya ambil contohnya saja dulu. Yang sederhana, saya punya fungsi vektor f dengan rincian atau dengan komponen-komponen di masing-masing komponen i, j, dan k. Kosinus y di sini untuk komponen vektor j, yang terakhir x kali e pangkat 2z dari k. Tentukanlah divergensi dari fungsi vektor f ya, atau tentukan div f gitu ya. Berarti saya punya di sini do x ditambah do i nya ketinggalan, do yj ditambah do zk didotkan dengan x kuadrat zi, ini kurung ya, ditambah z kuadrat kosinus yj ditambah x e pangkat 2z k. Nah, menjadi enggak usah dibalik, sini aja, menjadi turunan parsial x kuadrat z
pangkat 3 terhadap X. Kemudian yang C dengan J, ya, berarti turunan parsial, nih kurung boleh enggak apa-apa, terhadap Y dari Z kuadrat kosinus Y, ya, do Y. Yang terakhir, komponen yang ketiga, turunan parsial dari X E pangkat 2Z terhadap Z. Nah, tuh, ya. Jadi kalau dot divergensi adalah dot, berarti ini sama dengan ini, turunan parsial ini terhadap X, ini dengan ini, turunan parsial ini terhadap Y, ini dengan ini, turunan parsial ini terhadap Z. Oke, berarti ini berapa nih? Taruh mana ya? Taruh sini deh. Sama dengan terhadap X, berarti 2X Z pangkat 3 ditambah terhadap Y, kosinus Y berapa? Negatif sinus, ya, berarti ini negatif Z kuadrat sinus Y. Terakhir yang ini terhadap Z 2X Y pangkat 2Z. Nah, itu terlihat dia tidak punya komponen otomatis. Kalau seperti ini, jadi dia adalah fungsi skalar, ya, seperti ini. Nah, kita masuk ke sifat-sifat divergensi. Sifat-sifat divergensi, saya punya fungsi vektor F dan fungsi vektor G. Kemudian saya punya fungsi skalar X, Z, dan saya punya C, di mana C adalah konstanta anggota bilangan real, keseimbangan konstanta bilangan real. F tadi apa? Fungsi vektor yang terdiferensialkan, ya, terdefinisi dan turunannya ada. G juga sama, terdefinisi dan turunannya ada pada titik X, Z. Kemudian saya punya alfa, dia juga terdiferensial. Kemudian saya punya C, maka berlaku sifat 3. Del dot C kali fungsi vektor F, dia menjadi C-nya keluar, del dot fungsi vektor F. Sifat yang kedua, del dot fungsi vektor F ditambah fungsi vektor G menjadi del dot fungsi vektor F ditambah del dot fungsi vektor G, ya. Yang terakhir, yang ketiga, del dot fungsi skalar alfa dikali fungsi vektor ABCF, dia menjadi alfa del dot fungsi F ditambah del alfa dot fungsi F, ya. Ini sama aja turunan, ya, kayak dot turunan alfa itu di del di dot F kan. Yang ini alfa dikali del dot F, ya, polanya sama, cuma ini posisinya di belakang, ini tambah di depan juga nggak apa-apa, di belakang juga tidak apa-apa. Oke, ini 3 sifatnya, ya. Jadi kalau misalnya ini 3 sifatnya. Jadi misalnya kalau diminta mencari seperti ini, ya, mending diuraikan seperti ini daripada nanti ini sepertinya ruwet sekali, ya, ruwet sekali. Maka kalau ditambahkan seperti ini akan jauh lebih simple dan mudah untuk dikerjakan. Oke, sekarang ada soal latihan. Kalau saya punya fungsi vektor F dengan komponen I, J, K-nya seperti ini, Z
kemudian saya punya fungsi skalar alfa yang seperti ini. Nah, maka kalian diminta untuk menentukan ini apa namanya, divergensi dari f-nya. Kemudian yang kedua adalah f saya dotkan dengan del alfa, ya. Yang ketiga del dot alfa dikalikan fungsi f. Nah, ini berarti kalian cukup menggunakan sifat yang tadi, ya. Yang keempat, del dot saya delkan lagi dari fungsi skalar alfa. Oke, ini satu. Yang kedua, kalau saya punya vektor R, di mana komponen dari vektor R adalah xi ditambah yc ditambah zk, maka tentukan del kurung panjang dari R dipangkatkan 3 dikali vektor R itu sendiri. Berapakah ini, ya? Oke, itu. Kita masuk ke sifat yang selanjutnya. Sifat selanjutnya saya ambil dari yang ini, ya. Ini sifatnya unik. Kalau kamu perhatikan ini yang di sini, ya, del alfa. Alfa adalah fungsi skalar. Maka ini adalah gradien dari alfa. Di mana ketika gradien dari alfa dia memunculkan fungsi vektor. Nah, fungsi vektor kemudian del didotkan dengan ini tadi, suatu fungsi vektor kan, dia menjadi suatu fungsi vektor, maka dikatakan divergensi dari ini, ya. Maka ini adalah divergensi gradien dari fungsi alfa. Sini maka sifat di sini ada sifat satu. Sifat kalau saya punya fungsi skalar xz dan ini berlaku seperti ini, ya, ini bisa saya gabungkan menjadi pangkat 2, di mana artinya adalah turunan parsial kedua terhadap x dari alfa, turunan parsial kedua dari alfa terhadap y. Karena alfa hampir mirip sama 2, ya. Alfa turunan parsial kedua alfa terhadap z, ya. Nah, ini adalah divergensi gradien dari alfa. Nah, ini ternyata bisa saya rubah menjadi seperti ini. Nah, yang ini kalau tadi tanda segitiga atau notasi segitiga terbalik adalah operator del. Nah, kalau notasi segitiga terbalik dipangkatkan 2, dia bukan del tetapi dinamakan operator Laplacian, ya. Di mana definisi dari del pangkat 2 atau definisi dari operator Laplacian adalah turunan parsial kedua terhadap x, turunan parsial kedua terhadap y, dan turunan parsial kedua terhadap z, ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan divergensi gradien dari suatu fungsi skalar, maka langsung diturunkan 2 kali. Turunkan 2 kali dari fungsi skalar alfa terhadap x untuk yang sebelah sini. Yang di sini turunan parsial dari alfa terhadap y, turunan parsial kedua. Yang di sini juga turunan parsial kedua dari alfa untuk z, ya
sebagai contoh misalnya. Tadi sebelahnya ada tapi nggak apa-apa. Saya punya alfa x, y, z ini lebih mudah. Hanya untuk pemahaman saja. Tentukan divergensi gradien dari alfa. Maka seperti ini ya. Dot. Nah, begini ya. Set saya punya ini. Langsung ya. Bisa nggak? Del dari alfa, berarti kan yang pertama adalah turunan parsial ini terhadap x untuk komponen i, ya nggak? Berarti saya punya 4x y z3. Untuk komponen c-nya, turunan parsial ini terhadap y-nya. Berarti 2x kuadrat z pangkat 3. Yang komponen ketiga yaitu komponen yang ke turunan parsial ini terhadap z. Berarti saya punya 3 di sini 6 x kuadrat y z kuadrat. Iya, oke. Nah, kemudian ternyata ini didotkan. Berarti ini nanti kembali lagi kepada fungsi skalar. Ini tadi sudah fungsi vektor. Ini kurang tutup. Kemudian didotkan dengan del, maka dia menjadi fungsi skalar lagi. Jadi saya punya do xi ditambah do yj ditambah do zk didotkan dengan ini 4x yz pangkat 3i plus 2x kuadrat z pangkat 3j ditambah 6x kuadrat y z kuadrat k. Waduh, sulit banget. Nggak apa ya. Ya, sekarang yang pertama dot, berarti ini dengan ini. Ini dengan ini ya. X ini diturunkan terhadap x, berarti saya ketemu 4yz pangkat 3. Ya enggak? X-nya hilang, 4y ditambah j dengan c, tapi turunan parsialnya terhadap y. Di sini enggak ada komponen y, berarti dia 0. Ya. Ingat tidak ada komponen vektor i, vektor j dan vektor k. Kenapa? Karena dia dot. Terakhir tambah terhadap z, berarti lagi 12 x kuadrat y z. Ya, ini 2 toh. Nah, ini berarti saya sederhanakan. Nggak apa-apa. Gini juga tidak apa-apa. 12x kuadrat yz, atau kalau mau simple ya 4 yz ini di sini biar agak matematika. Plus sini 3x kuadrat. Nah, ya seperti itu hasilnya untuk divergensi divergensi dan gradien dari suatu alfa, atau disingkatnya divgrad alfa, fungsi skalar alfa. Ya, itu hasilnya. Oke. Definisi terakhir dari materi hari ini, saya punya fungsi vektor f x y z. Nah, fungsi vektor ini dikatakan selenoidal ketika divergensinya 0, yaitu ya divergensi aja del dot fungsi vektor f hasilnya 0. Nah, nih latihan, coba selidiki apakah fungsi f dengan komponen yang seperti ini ya, x kuadrat y kuadrat k merupakan selenoidal. Ya, walaupun sebenarnya kalau dilihat dari sepintas itu sudah kelihatan ya, tapi nggak apa-apa, bonus
pintas tuh kelihatan ya. Berarti kan kamu mencari del dot fungsi f-nya apakah 0? Kalau tidak 0 berarti dia bukan selenoidal. Kalau dia 0 berarti fungsi f tersebut adalah merupakan selenoidal. Oke, itu ya tugasnya tadi. Nanti ketentuannya seperti apa saya jelaskan lagi di grup. Demikian untuk pembahasan mengenai divergensi. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.